Hari ini materi kita akan membahas tentang bandwidth management dengan MikroTik Simple Queue ya. Jadi ini tipe Simple Queue. Bandwidth management sendiri merupakan salah satu mekanisme atau cara yang biasanya dilakukan oleh seorang administrator jaringan untuk memantau dengan cara membatasi limit traffic jaringan, traffic yang keluar atau upload dan download yang berada pada jaringan skala besar. Jadi biasanya bandwidth management digunakan ketika jaringan kita sudah berada di skala yang luas atau besar, gitu ya. Mengapa bandwidth management sendiri penting? Itu karena untuk menjaga yang namanya kestabilan dan quality of service dari jaringan tersebut. Jadi pemerataan jaringan itu membuat jaringan jauh lebih stabil. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah VirtualBox. Pastikan VirtualBox-nya sudah ada, ya. Kemudian ISO MikroTik. Bagi yang sudah menginstal, silakan tinggal dijalankan. Bagi yang belum, nanti kita coba mulai dari tahapan install. Kemudian OS Linux, Ubuntu atau Windows Server ini untuk pengujian. Ini ada Windows Server dan ini ada Ubuntu. Saya nanti untuk pengujian. Jadi pastikan sebelum memulai kita sudah punya alat dan bahan yang kita perlukan. Ya. Kemudian konfigurasi VirtualBox-nya adalah adapter 1 host only, adapter 2 dan 3 adalah internal network dengan ketentuan jaringan seperti ini. Langsung lihat saja di topologi. Kurang lebih topologinya seperti ini. Internet kita dapatkan dari sharing melalui WiFi laptop. Jadi pastikan sumber internetnya itu adalah menggunakan sharing dari akses wireless kita. Pastikan terkoneksi internet ETH0 ini adalah dari internet. ETH1 itu nanti akan lari ke klien 1, ETH3 akan lari ke klien 2. Nah, klien 3 ini tentatif aja ya, menyesuaikan. Jika ingin ditambahkan boleh, jika tidak apa-apa. Tapi kurang lebih topologinya akan kita buat adalah seperti ini. Ya. Kita mulai, saya akan mulai dari instalasi MikroTik awal. Jadi ini saya hapus, di sini. Saya akan buat baru lagi, MikroTik part 1, MikroTik part 1. Saya buat MikroTik part 1, part baru 256 aja. Oke, ini kemudian kita next sampai selesai. Di bagian sini, di bagian start, kita pilih ISO MikroTik-nya. Jika belum ada silahkan download. Jika sudah ada, gunakan ISO MikroTik yang sudah ada. Saya menggunakan 633 ya. Kemudian kita klik start. Nah, kita akan menerapkan topologi ini dari awal untuk kasus bandwidth management gitu ya. Jadi kita pastikan MikroTik-nya sudah terinstall. Kita pencet A untuk menginstal, kemudian pencet I. Ingin mengkeep configuration, kita tidak perlu. Continue. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai login ke MikroTik-nya. Ini sudah muncul tampilan MikroTik-nya. Nah, setelah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah melakukan setting network jaringan seperti yang kita lihat pada topologi berikut gitu ya. Jadi pada topologi ini yang harus kita konfigurasi adalah adapter 1, adapter 2 dan adapter 3. Jadi kita punya 3 Ethernet. Jadi kita matikan dulu ini, kita power off. Kemudian kita sesuaikan di jaringan MikroTik kita. Untuk di bagian network, yang pertama adalah host only, kemudian adapter kedua adalah internal network, kemudian adapter 3 adalah internal network. Jadi pastikan ketiga-tiga ini sudah kita setting ya, kemudian kita klik OK. Nah, kalau dilihat di topologi, di sini disebutkan bahwa internet itu kita dapatkan melalui sharing melalui WiFi laptop. Jadi sebelumnya pastikan kita sharing dulu internet yang ada di Windows kita agar bisa masuk ke dalam MikroTik. Jadi kita buka di sini, silakan.
Nah, di bagian ini, internet kita, saya akan coba sharing. Klik sharing. Nah, kemudian di sini, di ICS, Internet Connection Sharing, kita klik Allow, dan kita pilih Virtual Box Host Only Adapter. Ya. Dalam kasus ini, punya saya adalah Only Network 4. Jadi, kalau punya kalian cuma ada satu, silakan konekkan ke Virtual Box Host Only Adapter. Ya. Akan ada bacaan ketika melakukan sharing, ini default IP-nya akan otomatis berubah ke 137.1. Jawab iya. Sudah ya. Jadi setelah ini baru kita start. Ya, klik start. Nah, kalau dilihat topologi di sini, itulah kenapa Ether 0 ini IP-nya 192.168.137.2 gitu ya. Jadi kita punya IP-nya jadi 137.2 gitu ya. Karena satu network dengan yang kita sharing dari Windows. Kita lihat di mikrotiknya, kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, silakan kita buka aplikasi Winbox. Kita akan melakukan remote mikrotik yang ada di VirtualBox menggunakan aplikasi Winbox. Gitu ya. Silakan di refresh, dicari jika tidak muncul. Kita login pertama kali menggunakan MAC address karena IP addressnya belum ada. Silakan klik connect dengan new login adalah admin dan passwordnya adalah kosong. Gitu ya. Kita silakan klik connect. Nah, di sini adalah tampilan dari mikrotik awal kita karena kita baru melakukan setting. Dan ketika di bagian interface, ini totalnya ada 3 seperti yang kita sudah setting tadi. Host only adapter itu adanya di Ethernet 1. Ini adalah ke internet. Kita rubah dulu. Sharing WiFi. Ya, ini adalah yang dari sharing WiFi. Kemudian di Ether 2, ini adalah ke Ubuntu server. Biar nanti kita tidak lupa. Ke Ubuntu server ya. Kemudian yang ketiga ini adalah ke Windows server. Jadi kita nanti akan punya ke Windows. Nah, kita akan punya 3 buah Ethernet di mana Ethernet ini nanti akan punya tugas masing-masing. Nah, sekarang tugas kita tadi kita melakukan sharing internet menggunakan wireless kita. Ya, jadi berarti di IP address yang harus kita lakukan adalah kita membuat IP address satu network dengan Ether 1. Ya, karena kita sudah setting 192.168.137.2. Kenapa 2? Karena satunya sudah dipakai kita untuk sebagai sumber internet yang berasal dari VirtualBox host only. Jadi kalau dilihat tadi, ketika kita sharing wireless, ini otomatis menjadi 137.1. Ya, jadi di sini kita setting menjadi 137.2, gitu ya. Dan adapter interface-nya adalah pilih yang ke internet, jangan lupa. Klik apply, ini sudah oke. Nah, kita sudah setting, kita bisa coba di sini. Oke, ping yahoo.com ya. Nah, ketika ping yahoo.com muncul, oke, DNS kita belum memiliki DNS. Jadi pastikan DNS-nya sudah kita tambahkan di sini. Di sini kita bisa memberikan DNS Google 8888 888 sorry. Ya, kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini kita lakukan pengujian lagi. Kita uji coba apakah internetnya sudah berhasil masuk ke mikrotik atau belum. Oh, ternyata belum. Jadi yang harus dilakukan ketika internet ini belum berhasil masuk adalah menambahkan yang namanya IP route. Ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan IP route. Nah, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah IP internet yang kita sharing tadi. Ya. Jadi gateway kita adalah 192.168.137.1. Nah, ini adalah IP yang berasal dari Virtual Host Only Adapter. Nah, punya saya kasusnya adalah Virtual Host Only Adapter yang keempat. Kemudian diklik Apply, kemudian kita klik OK. Kita lakukan pengujian ulang. Nah, sudah berhasil. Ya, jadi pastikan yang harus dilakukan adalah memberikan IP address yang satu network dengan sharing IP kita, sharing internet. Kemudian menambahkan IP DNS di sini.
kemudian menambahkan IP route di sini, ya. Jadi pastikan statusnya adalah reachable, dynamic active connected, ya, DAC. Nah, ini sudah selesai. Nah, berarti di mikrotik kita sendiri itu jaringan internetnya sudah berhasil masuk yang diambil dari jaringan wireless kita yang ada di sini, ya. Kenapa perlu ini? Karena kita akan menguji coba bandwidth management. Jadi nanti kita akan melakukan tes speed menggunakan hasil settingan konfigurasi bandwidth management. Dalam kasus ini kita menggunakan yang namanya queue, simple queue yang ada di sini. Berarti untuk Ethernet 1, Ethernet yang berasal dari internet, kita sudah berhasil melakukan setting. Jadi yang dilakukan berikutnya adalah kita silakan melakukan setting untuk IP address Ether 2 dan Ether 3. Ya, jadi saya tambahkan. Kita lihat di sini topologinya berarti 10-10 sekian ya untuk Ether 2. 172, 10, 10, 1, 124. Apa kita pakai 124? Jangan lupa ini larinya ke Ether 2 ke Ubuntu server. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian untuk yang berikutnya adalah 10, 10, 10, 1, 124. Ini adalah yang ke Windows Server. Ya, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, untuk bagian ini berarti sudah kita selesaikan dari topologi yang berikut ini. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan uji coba. Sebelum melakukan uji coba, pastikan settingan di Ubuntu ini untuk network adapternya yang kita gunakan adalah internal network. Jadi, untuk di klien pengujian, karena saya lakukan juga di virtual, dan di VirtualBox tadi saya untuk mikrotik saya setting internal network, pastikan di Ubuntu server atau klien yang kita gunakan untuk pengujian, adapter yang kita pilih juga sama, yaitu internal network, ya. Baru kemudian kita klik start. Oke, sudah muncul. Saya pakai Ubuntu 14 di sini. Berarti untuk Ubuntu sendiri, kalau kita lihat di topologi, Ubuntu saya itu nanti akan punya IP berada di network 172.10.10 sekian. Ya, dalam kasus ini saya akan berikan IP 172.10.10.2. Ya, silakan masuk ke Ubuntunya. Nah, di bagian Ubuntu, saya lihat dulu IP-nya. Saya punya IP 172.10.10.5 di sini. Ya, jadi saya akan rubah dulu IP-nya. Kita set dulu IP-nya. Di sini saya pilih di sini. Di sini, sorry, 10.10.6 ya. Saya akan rubah ke 2. Saya coba 2. Kemudian saya simpan, ya. Oh, sorry, di sini ada 2 ETH, harusnya yang ini ya. Yang ETH satunya harusnya tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Oke, kita ulang lagi. Kita lihat if config-nya. Setelah kita rubah, apakah berubah menjadi 2 gitu ya. Ketikkan if config. Nah, kemudian di atas ini kita lihat bahwa IP kita sudah menjadi 172.10.10.2. Jadi ini sudah sesuai dengan topologi yang ini. Jadi penghubung kita untuk ke klien di Ubuntu server adalah pada settingan Ether yang kedua. Jadi kalau dilihat di sini ada 10.10.1. Ether kedua ini adalah penghubung kita ke Ubuntu server, dan ini sudah saya lakukan setting IP address dan sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita akan coba. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita uji coba koneksi internet dari klien kita. Kita lakukan ping ke yahoo.com menggunakan Linux Ubuntu. Nah, di sini biasanya kita belum akan mendapatkan akses internet. Hal ini dikarenakan apa? Karena ada satu langkah yang kita belum lakukan di mikrotik, yaitu melakukan masquerade untuk jaringannya. Jadi pastikan di IP firewall kita tambahkan di NAT-nya adalah new NAT role-nya adalah chain-nya adalah source NAT, kemudian out interface-nya adalah jaringan yang ke internet, kemudian kita berikan action yang namanya masquerade. Ya, jadi pastikan internet yang ada pada sumber ke internet tolong di share ke Ethernet yang lain, dia menggunakan action masquerade. Kita coba lagi di sini. Nah, harusnya di sini sudah berhasil gitu ya.
Jadi kalau tadi kita langsung melakukan uji coba di sini dan tidak berhasil, itu dikarenakan apa? Karena kita belum memberikan action masquerade di sini, gitu ya, source node-nya. Jadi ini sudah berhasil. Nah, ini ketika kita uji coba di sini, kita akan melihat di IP ARP kita harusnya muncul IP 10.2. Berarti klien Ether 2 ini sudah ada, yaitu adanya di sini. Ya. Nah, sekarang karena materinya adalah bandwidth management, kita akan masuk ke queue. Kita akan melakukan uji coba bandwidth sebelum kita lakukan yang namanya bandwidth management. Ya. Saya akan akses speed test dan kita coba di sini. Nah, ini saya speed test. Kita akan mengukur kecepatan internet saya sebelum kita lakukan yang namanya bandwidth management. Jadi saya akan coba tes, kita lihat jaringannya kita dapat berapa gitu ya. Nah, sambil memulai tes, kita lihat di sini trafficnya di interface. Saya akan perlihatkan 2, outputnya adalah 3,2 Mbps kurang lebih ya, 3,7, 4,1, 3,9. Jadi tanpa kita lakukan bandwidth management untuk klien saya 172.10.10.2 itu dapat untuk downstream sebesar 3,01 MB dan untuk upstream kurang lebih 2 mega gitu ya. Jadi 3 mega dan 2 mega gitu ya. Ini adalah sebelum kita lakukan limit. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke queue. Di sini ada queue. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan simple queue gitu ya. Nah, di sini ada simple queue. Di sini kita buat PC Ubuntu server gitu ya, Ubuntu server. Nah, di sini kita harus mendefinisikan IP-nya. Jadi di sini adalah 172.10.10.2 gitu ya. Jadi di sini kita ingin memberikan upload-nya berapa, download-nya berapa. Ya, di sini saya akan cobakan sebesar 384 dan di sini juga saya akan cobakan 384 gitu ya. Saya akan limit internetnya adalah sebesar 384 dan 384, kemudian kita klik apply dan oke. Nah, kalau dilihat di sini, nah di sini akan muncul sebuah list link baru yang sudah kita isi, berisi hasil dari pembuatan simple queue tadi ya. Di sini ada IP sekian akan dapat jatah 384 dan 384 gitu ya. Ini adalah kilobit gitu ya. Nah, kita akan cek kembali di sini. Pengujian akan kita ulang kembali. Kita akan melihat apakah ini akan terlimit sesuai dengan yang kita berikan yang ada di sini ya. Kita coba. Oke, 384 dan kita dapatnya sebanyak kurang lebih 3 sekian, 0,3 sekian ya. Oke, kita dapatnya 0,3 sekian. Tahunnya dari mana? Ini merah. Ya, dia berarti limit yang digunakan sudah mencapai batasnya 384 sekian. Jadi ketika dia hijau, berarti internet yang ada di sini pemakaian bandwidth-nya itu masih berada di batas yang normal. Tetapi kalau sudah kuning berarti sudah mendekati batas limit, kemudian kalau merah memang penggunaannya sudah semua. Nah, ketika ini sudah tidak kita gunakan, harusnya ini akan normal kembali menjadi hijau gitu ya. Nah, hasilnya sesuai seperti yang kita limit. Tadi kita limit sebesar 384, harusnya akan mendapatkan 0,384 sekian MB gitu ya. Jadi ini sudah sesuai. Nah, ini nanti dia akan normal lagi ke hijau gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya disable ini? Ya, kalau saya disable lagi, harusnya ketika saya speed test ini akan normal kembali ke yang awal tadi ya. Berarti kecepatan internet saya kurang lebih 3 dan 2 tadi gitu ya. Jadi kalau saya tidak limit, berarti harusnya saya akan dapat sekitar 3 dan 2 gitu ya, kurang lebih ya, tergantung kestabilan jaringan kita tadi. Nah, jadi itu adalah teknik yang kita gunakan menggunakan simple queue. Nah, ini adalah teknik yang paling sederhana dengan banyak kekurangan gitu ya. Kekurangan yang paling terasa adalah jika kita punya bandwidth yang besar dan kita limit seperti ini, sementara pengguna internet kita sedikit atau yang akses internet kita sedikit, itu sangat mubazir internetnya gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas teknik yang lain menggunakan HTB ya. Kemudian kita akan membuat
Q3 juga gitu ya. Kita akan membahas bandwidth management di pertemuan berikutnya. Jadi pengujian kita sudah berhasil dengan cara yang seperti ini. Jadi yang harus kalian kerjakan adalah praktikumkan seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa screenshot hasil ininya, hasil traffic yang sudah digunakan untuk melakukan speed test ketika dia masih berwarna merah, dan hasil tampilan dari internet speed testnya sesuai yang kalian limit gitu ya. Jadi pastikan ini. Nah, satu lagi, kita akan melakukan uji coba yang ada pada Windows Server gitu ya. Jadi untuk yang bagian ke Ubuntu servernya ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uji coba yang ada pada Windows Server gitu ya. Saya close dulu ini karena memori RAM saya kurang. Kita jalankan lagi Windows servernya. Nah, di sini kasusnya sama. Pastikan di Windows Server juga yang dipilih itu adalah internal network gitu ya. Pilihnya adalah internal network, kemudian kita jalankan. Oke, kita akan masuk ke Windows servernya. Nah, untuk Windows Server sendiri, nanti kita akan memberikan IP sesuai yang ada pada topologi. Berarti kita menggunakan Ether 3, yaitu 10.10.2. Oke, jadi tadi Ubuntu adalah Ether 2, dan di sini kita menggunakan Ether 3. Ya, kita lihat. Sama, berarti kita limit dulu di sini. Berarti di sini nanti kita akan memberikan Windows Server. Nah, di sini kita akan memberikan akses 10.10.10.2. Nah, di sini saya akan berikan agak besar, 512 misalnya, atau 768. 768. Saya akan apply di sini. Jadi kita punya dua, saya punya dua limit saat ini ya. Windows Server dan Ubuntu Server. Saya akan coba di sini kita setting. Sedikit berat jaringannya karena RAM saya kehabisan, jadi sedikit bersabar. Oke, di sini sudah ada IP ya. Kita setting 10.10.10.2, di sini 10.10.10.1. Ya, jadi kita akan setting IP-nya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Oke, nah sekarang kita coba Oke, internet kita sudah masuk, berarti di sini kita sudah bisa melakukan pengujian. Oke, kita akan melakukan pengujian menggunakan Chrome. Kita speed test kembali di sini. Speed test CPN saja di sini. Nah, kita akan melakukan speed test di Windows Server. Kita lihat di sini tadi saya melakukan limit sebesar 768. Oke, kita coba. Nah, di sini kita akan mendapatkan harusnya kurang lebih adalah sekitar 0,7 sekian. Nah, 0,7 sekian MB. Bahwa ketika ini sudah kita limit, dan di sini nanti trafficnya akan berwarna merah gitu ya. Nah, di sini saya akan mendapat 0,7 dan 0,7 kurang lebih ya, karena ininya dengan posisi aktif untuk melakukan limitasi bandwidth gitu ya. Jadi kalau ini saya matikan, nanti kita coba lagi di sini, nanti harusnya internetnya akan tidak terlimit dan mendapatkan sesuai dengan total limit bandwidth yang kita punya ya. Silakan dipraktikkan untuk materi bandwidth management menggunakan simple queue di Mikrotik. Gunakan topologi kurang lebih yang seperti ini. Silakan screenshot hasil praktikum Anda seperti ini dan kirimkan ke web tugas. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih, selamat mencoba.